Sobat Planner, kembali lagi bersama aku, Indah Anugrah Gultom, NIM 2003-20092. Nah, di video kemarin sebelumnya, kalau kalian scroll, kita sudah bahas mengenai budidaya perkebunan kelapa sawit. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan kelapa sawit, mulai dari berondolannya hingga menjadi CPO. Nah, aku mau kenalin nih mengenai eh, pabrik kelapa sawit yang akan aku jelaskan. Di sini ada PT Ganda Buanindo, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kakao, tumpang sari kelapa hibrida, menurut rencana semula tahun 1989. Pada tahun 1993 dikonversi menjadi usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit dengan luas kebun afdelinya itu sekitar 2.555 hektar dan kebun KKPA Subaraknya 655 hektar dan luas pabrik dan pemukimannya itu 12 hektar. Nah, itulah profil tingkatnya. Eh, juga aku mau jelasin nih mengenai letak geografisnya. PMKS PT Ganda Buanindo tersebut terletak di Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, lokasi areal PT ini berjarak kurang lebih 82 kilometer dari kota Pekanbaru. Berbelok ke arah barat ya kan ya, dari Desa Lipat Kain dengan kondisi jalan yang telah diperkeras dengan sirtu atau kerikil dengan lebar kurang lebih 8 meter. Nah, langsung saja ya tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang proses pengolahan. Pengolahan tandan buah segar atau yang biasa disebut TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit atau crude palm oil dari daging buah atau yang biasa disebut bahasa Inggrisnya mesocarp dan inti sawit atau kernel dan biji atau nut untuk mendapat kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dari kehilangan atau losses selama proses. Nah, ternyata pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Karena mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan berondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS itu dimulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Oke, setelah kita tahu nih mengenai kegiatannya, maka kita harus tahu nih stasiun-stasiun apa yang dia lewati. Sebelum itu, PMKSC Sako ini memiliki kapasitas terpasang 45 ton per jam ya. Boleh teman-teman catat. Yang pertama, stasiun yang ada di PMKSC Sako. Yang pertama itu yang harus dilewati ada stasiun penerimaan buah, stasiun rebusan, stasiun penebah, stasiun press, bunch press, stasiun klarifikasi, stasiun kernel, water treatment, softener plant, stasiun boiler, kamar mesin, dan yang terakhir pengolahan limbah. Setiap pabrik pasti punya pengolahan limbah ya teman-teman, sobat trainer. Kita bahas satu-satu biar kita mengerti gimana sih ternyata proses dari pengolahan kelapa sawit tersebut. Nah, di sini ternyata dia harus melewati yang namanya mulai dari awal ya, itu ada jembatan timbang atau yang biasa disebut bridge weighing. Di mana jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsinya untuk apa? Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik
dan tonase produksi CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Wah, menarik ya. Setiap truk pengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu. Di jembatan timbang itu, atau bridge weighing, pada PMKS Seisako itu menggunakan sistem LAN atau Local Area Network. Nah, pada PMKS juga Seisako menggunakan sistem LAN juga. Apa itu LAN? Local Area Network. Sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Apa sih hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa prosedur tersebut? Oke. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap hari. Yang kedua, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang itu berada di tengah-tengah timbangan. Yang ketiga, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan. Mengapa? Karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Itu harus diingat ya teman-teman. Nah, yang keempat itu security harus memeriksa muatan truk. Nanti aku kasih timbangan gambar jembatan timbang. Oke, biar teman-teman tahu gimana proses mulai dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua itu yang harus kita pahami itu bahan baku. Ternyata di PMKS Sesako, mereka mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS yang berasal dari kebun sendiri loh. Kebun apa itu? Kebun plasma dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh PT Ganda Buanindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenara dan Nura. Gimana sih kualitasnya? Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah tersebut belum maksimal, sehingga rendemen minyaknya rendah. Sedangkan buah yang busuk di samping rendemen, minyaknya sudah turun, juga kadar ALD-nya juga tinggi. Asam lemak basah. Nah, selanjutnya kita melakukan sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu per satu atau secara acak atau sorted. Fungsi sortasi apa sih gitu ya? Fungsi sortasi itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui nih tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Nah, selain itu dia juga membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan. Sortasi juga dilakukan untuk menyortir buah yang di luar kriteria. Ini adalah gambar kriteria kematangan TBS. Boleh kalian lihat dalam slide. Ya, dan ini sumbernya dari PMKS Saku. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui buah dari kebun sendiri ini jika saat sortasi ditemukan buah mentah, buah busuk serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke updeling yang menyuplai, sedangkan kotoran akan dihitung persentasinya untuk dilakukan pemotongan berat timbangan. Nah, untuk buah dari pembelian, fraksi 00, tanda kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke dalam truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasinya untuk dilakukan pemotongan harga. Itu ya caranya ya. Nah, kita masuk ke dalam loading rate.
Loading rem adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsinya untuk tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Selain itu juga, loading ring ini berguna sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. Nah, untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading rem menggunakan sistem FIFO. Nah, di PMKSC Sako terdapat satu unit loading rem yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 dan 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga. Sedangkan pintu ke-11 sampai pintu ke-20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Pembedaan tempat ini fungsinya untuk apa? Untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Nah, kalian harus tahu, Sobat Planner, bahwasanya pintu loading rem menggunakan power pack yang digerakkan elektromotor. Hal yang perlu diperhatikan dalam loading rem adalah lantainya itu dibuat miring dengan kemiringan 27 derajat dan berkisi-kisi. Nah, kebersihan loading rem itu, kebersihan lantainya sangat diperhatikan ya. Serta pengutipan brondolan yang tercecer di lantai dan di parit pembuangan kotoran. Nah, dalam hal tandan buah maupun brondolan, terpaksa dituang di atas pelataran tersebut. Hal ini harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Ada loh hal-hal yang merupakan alat pendukung pada stasiun loading rem. Apa itu? Tadi sebelumnya juga saya pernah sebutkan, yaitu lori. Lori TBS. Nanti biar kalian lebih paham, saya jelaskan mengenai lori TBS. Lori itu adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading rem menuju rebusan. Nah, dia ini berfungsi sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Nah, jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tersebut tercapai. Nah, PMKL Seiko sendiri memiliki 108 lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Selanjutnya ada capstan. Capstan adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS tersebut ataupun lori yang kosong baik keluar dan masuk sterilizer. Nah, capstan sendiri digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penariknya. Yang ketiga itu ada alat bollard capstan yang berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke dalam satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan dan juga untuk mempermudah kerja dari capstan. Yang keempat itu ada transport carrying and mobile cantilever, yang dimana itu digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading rem untuk dipindahkan ke jalur rel rebusan. Nah, ini juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju ke rel tipler. Selanjutnya, nanti saya tampilkan gambar loading rem yang terdiri dari lantai loading rem, lori, pintu, veron, dan truk pengangkut TBS. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan sterilizer atau perebusan, yaitu suatu bejana yang bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan tandan buah segar dengan menggunakan uap yang dikirim dari BVV. Uap yang digunakan adalah uap basah ya teman-teman. Nah, di dalam rebusan itu terdapat 9 lori dengan kapasitas lori itu 4,5 ton. Nah,
Jumlah rebusan atau sterilizer pada PMKSC Sako itu ada 3 unit, yang dimana desain dari bejana itu yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Nah, bejana ini juga dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve control, alat pembaca waktu dan tekanan atau yang biasa disebut recording chart, alat ukur tekanan dan suhu pipa, pipa uap masuk, pipa exhaust, and air kondensasi, keren pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Oke, tujuannya untuk apa sih perebusan itu ya? Tujuannya sendiri untuk memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Selain itu juga mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Nah, kegagalan fungsi dalam proses ini, jika terjadi kegagalan, gimana sih hal apa yang terjadi gitu ya? Enzim tidak efektif untuk diinaktifkan. Kemudian yang mengakibatkan daging buah belum lunak. Terus waktu perebusan tidak kontinu serta siklus perebusan itu tidak lancar. Nah, jenis-jenis apa yang mempengaruhi kegagalan dalam proses perebusan ini? Yang pertama, ada perebusan dengan temperatur terlalu rendah. Yang kedua, kurangnya uap itu termasuk. Yang ketiga, kurangnya waktu perebusan, kecepatan gitu ya. Yang keempat, uap masuk itu terlalu tinggi. Dan mungkin operator tidak disiplin. Untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai SOP, maka perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam proses perebusan adalah pembuangan udara, di mana tujuannya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan dengan cara mengatur isi lori agar buah disusun penuh sesuai dengan kapasitas lori. Terus melakukan deaerasi, yaitu pembuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran kondensat. Nah, di sini dia dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer. Yang kedua itu ada pembuangan air kondensat, di mana uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan. Hal itu dapat menghambat dari proses perebusan. Yang ketiga ada pembuangan uap, dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Yang keempat, waktu perebusan. Apabila waktu perebusan itu tersebut terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Nah, hubungannya waktu perebusan dengan efisiensi ekstraksi minyak adalah semakin lama waktu perebusan, maka jumlah buah yang terpipil semakin tinggi. Semakin lama waktu perebusan buah, maka biji semakin masak dan menghasilkan biji yang lebih mudah pecah dan sifat lekang, ya kan? Nah, semakin lama waktu perebusan buah, maka kandungan minyak dalam tandan kosong semakin tinggi, yaitu terjadinya penyerapan minyak oleh tandan kosong akibat terdapatnya rongga-rongga kosong. Semakin lama juga waktu perebusan buah, maka mutu dari minyak sawit akan semakin turun yang dapat diketahui dengan penurunan nilai deterioration of bleachability index atau DOBI 6062. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui cara mengoperasikan perebusan. Gimana sih cara perebusan yang baik gitu ya? Sesuai SOP. Ternyata tekanan uap itu harus 2,8 sampai 3,0 kg per centimeter kubik. Dan temperaturnya itu harus 120 sampai 130 derajat Celcius. Waktu perebusan itu harus 90 sampai 95 menit. Atau yang dimana waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga
Ini dikhususkan untuk pembelian pihak ketiga ya. Nah, selanjutnya keran exhaust dalam keadaan tertutup, keran kondensat dibuka lalu keran steam dibuka selama 1 menit. Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan atau dia aerasi. Nah, setelah itu tutup kembali keran kondensat tersebut dan naikkan tekanan sampai mencapai 1,5 kg per centimeter kubik selama 10 menit. Ingat, 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk, buka keran kondensat selama 1,5 menit. Baru buka keran exhaust selama 1,5 menit. Sehingga tekanan menjadi nol. Tutup kembali keran kondensat dan exhaust. Semoga teman-teman bisa paham ya. Tadi 10 menit, kemudian 1,5 menit, terus 1,5 menit, dan dia akan menjadi tekanan nol. Selanjutnya, buka keran uap sehingga terjadi tekanan menjadi 2 kg per centimeter kubik selama 11 menit. Kemudian, tutup keran uap tersebut agar tekanan menjadi nol. Kemudian tutup kembali keran exhaust, keran kondensat. Selanjutnya, buka keran uap selama 18 menit sehingga tekanan menjadi 2,8 sampai 3,0 kg per centimeter kubik. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk dan aliran-aliran uap masuk ke beberapa busa. Dengan cara yang sama, selama masa tahan atau 40 sampai 45 menit, perhatikan tekanan 2,8 sampai 3 kg per centimeter kubik dan temperaturnya itu 130 derajat. Pada masa waktu penahanan dilakukan pembuangan kondensat sebanyak 2 kali. Apabila waktu masa tahan sudah tercapai, maka dilakukan penurunan tekanan dengan membuka keran kondensat 2 menit. Setelah itu, dibuka keran exhaust 3 menit sehingga tekanan dalam rebusan mencapai 0. Dan lihat dulu manometer apabila ingin membuka pintu rebusan. Ini adalah gambaran dari sterilizer dan grafik perkebunan, perebusan, maaf. Selanjutnya kita masuk ke dalam stasiun tracer. Di dalam stasiun tracer, hal yang kita harus perhatikan adalah tipler drum. Tipler drum. Di mana tipler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke tracer. Jumlah tipler di PMKSC Sako ada 1 unit. Di mana tipler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik itu tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah segar, tandan buah rebus dari lori itu sekitar kurang lebih 5 menit. Nah, volume buah yang dituang ke feed bunch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke dalam tracer itu dapat merata dan memenuhi kapasitas dari tracer. Ini adalah gambar tipler. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, di dalam tracer ada juga yang namanya feed bunch conveyor.
yang berfungsi untuk membawa gua rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Nah, setelah itu masuk ke proses distributing feed thresher yang berfungsi untuk mengatur masuknya umpan tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih, yang dimana akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemikiran. Ini adalah gambar distributing feed thresher. Selanjutnya masuk ke penebahan atau thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Nah, dengan putaran drum thresher 23 RPM, berondolan akan terpisah dengan janjangannya. Akibatnya, dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Ingat, tracer terdiri dari sebuah drum yang sisinya itu berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar berondolan yang terpipil jatuh ke bawah dan dilengkapi dengan sirip atas sekat. Yang mana fungsinya itu untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Nah, selanjutnya berondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under tracer menuju ke bottom cross conveyor. Dan selanjutnya berondolan diangkut oleh fruit elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan berondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plate pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Nah, setelah buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Janjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty bunch conveyor untuk dibawa ke stasiun bunch press guna untuk dipres untuk mengambil minyak yang terikat di tangkos. Nah, PMKS sendiri memiliki 3 unit tracer. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tracer ya teman-teman. Kita masuk ke proses empty bunch conveyor dan incline empty bunch conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty bunch conveyor. Yang kemudian janjangan kosong tersebut jatuh ke incline empty bunch conveyor dan kemudian akan masuk ke bunch crusher untuk dilakukan penggilasan janjangan. Nah, bunch crusher berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2. Kemudian, janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa berondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Selanjutnya ada proses bottom cross conveyor dan fruit elevator. Berondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar tuh dari tracer melalui kisi-kisi. Kemudian jatuh ke conveyor under tracer lalu masuk ke dalam bottom cross conveyor. Dari bottom cross conveyor masuk ke fruit elevator dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Nah, kita sampai ke stasiun bunch press. Di bunch press itu janjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bunch conveyor yang menuju ke bunch press. Di mana bunch press tersendiri berfungsi untuk memeras tuh janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil dari perasan bunch press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan itu ditampung
ke COT bunch press. Pada COT bunch press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bunch press. Nah, jangan-jangan yang sudah di-press akan dibawa ke inisiator untuk dibakar. Nah, di dalam stasiun bunch press juga ada yang namanya CST bunch press. Dilakukan itu untuk melakukan pemisahan minyak dengan sludge. Ada juga insenerator, di mana untuk membakar jangan-jangan kosong. Selanjutnya kita masuk ke stasiun Kempa. Di stasiun Kempa akan melakukan pengadukan atau digester, yang dimana kettle tegak yang mempunyai dinding rangkap, poros, pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau mengaduk. Nah, fungsi digester sendiri adalah untuk melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenis. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengempaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Yang pertama, ada kondisi warm atau main screw press. Yang kedua, ada tekanan kon. Yang ketiga, ada kematangan buah yang direbus. Yang keempat, kebersihan pada press cake. Yang kelima, air delusi. Ini adalah gambar flow proses di stasiun Kempa. Dimulai dari brondolan, distributor konveyor, digester, masuk ke screw press, menghasilkan minyak menghasilkan oil gutter, dan masuk ke stasiun klarifikasi. Nah, di bagian cake itu masuk ke cake breaker, konveyor, dan masuk ke stasiun kernel. Ya kan? Nah, di sini ada gambar screw press. Selanjutnya kita akan masuk ke crude oil gutter yang berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press, dan itu juga berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke centric tank. Teman-teman yang di bagian pengolahan yang pernah pakai alat sana mungkin juga paham nih proses-proses yang saya jelaskan. Semoga teman-teman yang baru mengerti dan baru memahami dapat paham ya. Dapat juga teman-teman pahami melalui ilustrasi atau media-media di dalam YouTube. Oke, mari kita lanjut ke proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak yang keluar adalah minyak kasar, yang dimana itu berasal dari screw press yang masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan yang namanya pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya stasiun pemurnian minyak itu berfungsi untuk memisahkan minyak tadi ya dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak sendiri. Nah, kita harus tahu di bagian centric tank itu berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa ke dalam minyak kasar ya. Yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah temperatur, blow down. Kedua hal itu adalah hal yang penting dilakukan. Ini adalah gambar centric tank. Selanjutnya, dalam pemurnian minyak ada yang namanya vibrating screw atau saringan bergetar. Bergetar nggak tuh, ya kan? Nah, tipe vibrating screw yang digunakan oleh PMK Seisako sendiri adalah double deck. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Nah, saringan ini memiliki vibrating screen tersebut terdapat dua lapisan saringan. Yang pertama, lapisan saringan pertama
dan yang kedua lapisan saringan kedua. Yang pertama itu berukuran 20 mesh, yang kedua itu berukuran 40 mesh. Oke, ini adalah gambar vibrating screen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke crude oil tank atau COT. Crude oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari fibroseparator untuk dilanjutkan. Nah, dikirim ke vertical clarifier tank atau VCT. Suhunya harus dijaga, teman-teman. Suhu pada tangki ini harus 90 sampai 95 derajat Celcius. Nah, fungsi COT apa sih ya kan? Kalian pasti pengen tahu ya. Fungsinya ternyata untuk mengurangi kadar NOx dan pasir yang masih terdapat pada crude oil. Terus fungsinya itu untuk menambah panas atau temperatur. Nah, yang ketiga itu fungsinya sebagai transit tank. Teman-teman harus ingat bahwasanya agar NOx dapat turun, COT dilengkapi dengan sekat. Sehingga tangki terbagi menjadi 3 bagian. NOx dan pasir yang terletak pada bagian bawah akan dibuang ke belaudan selama 6 jam sekali. Untuk menjaga kebersihan dalam tangki ini, dilakukan tuh yang namanya pembersihan 1 kali seminggu. Oke? Selanjutnya di dalam pemurnian ini ada namanya vertical clarifier tank. Vertical clarifier tank merupakan alat untuk memisahkan minyak, air, dan NOx secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Ya kan? Sistem pemanasan pada VCT terdiri dari 2 sistem. Yang pertama sistem coil dan yang kedua sistem injeksi, di mana sistem coil ini bekerja dengan cara penyaluran panas dengan menggunakan pipa berbentuk spiral. Nah, keuntungan sistem ini yaitu saat penyaluran panas, endapan sludge tidak tersembur oleh tekanan yang disalurkan. Yang kedua, sistem injeksi tadi ya. Sistem injeksi ini dilalui melalui pipa spiral yang berada pada bagian bawah pipa coil. Nah, keuntungannya itu yaitu cairan minyak dan sludge yang terdapat dalam VCT itu lebih cepat panas karena uap langsung bersentuhan dengan cairan minyak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi VCT adalah yang pertama ada temperatur, air delusi, stirrer, kualitas feeding, dan blowdown. Ini adalah gambar vertical clarified tank. Selanjutnya kita masuk ke dalam oil tank. Oil tank berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer. Nah, kita harus paham bahwasanya minyak yang dipanaskan dengan steam coil untuk mempertahankan itu tadi 90 sampai 95 derajat Celcius. Kita harus tahu juga bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah kondisi steam coil, kekentalan minyak, temperatur itu 90 sampai 95 derajat Celcius. Terus norma yang harus diharapkan dari perlakuan pada alat ini adalah kadar airnya. Ingat, maksimal itu 0,5%. Sedangkan kadar kotoran itu harus maksimal 0,3%. Selanjutnya kita masuk ke dalam filter tank. Filter tank itu berfungsi untuk menjaga pengumpanan ke vacuum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Apa sih itu tadi vacuum dryer? Fungsinya untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Yang perlu diperhatikan adalah suhu. Ingat ya, selalu suhu pemisahan itu 90 sampai 95 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya kadar air itu cepat menguap. Dan kevakuman di dalam bijian itu harus 0,8 sampai 1 kg per cm kubik. Centimeter persegi, maaf ya. Nah, vakum dryer yang digunakan di PMKSD Sako itu sebesar 1 unit. Minyak yang telah bersih keluar dari bottom vacuum dryer dan selanjutnya itu dipompakan ya
ke storage tank menggunakan oil transfer pump. Faktor yang mempengaruhi operasi vacuum dryer adalah kebocoran-kebocoran, kuantitas dan kualitas feeding, kondisi nozzle, tekanan vakum 760 mmHg, temperaturnya 90 sampai 95 derajat Celcius, kehampaan. Ini adalah gambar vacuum dryer, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam storage tank. Storage tank berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. Nah, PMKS Heisako memiliki 3 unit storage tank. Storage tank nomor 1 berkapasitas 500 ton, storage tank nomor 2 dan 3 berkapasitas 2000 ton. Banyak ya? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada storage tank adalah yang pertama, kebersihan tangki. Kenapa storage tank harus dibersihkan secara rutin? Suhu dijaga pada 40 derajat sampai 60 derajat Celcius. Nah, kondisi steam coil itu harus diperiksa tuh secara rutin. Karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan kadar air pada CPO naik. Yang keempat itu menjaga kinerja pompa pengisian. Nah, kriteria mutu minyak yang terdapat di storage tank yaitu kadar ALB-nya, asam lemak basah, itu sekitar 3-4%. Kadar airnya harus lebih kecil dari 0,15%. Dan kadar kotoran itu di bawah 0,020%. Ini adalah gambar storage tank. Selanjutnya kita masuk ke dalam stasiun pengolahan sludge. Di situ ada fibroseparator yang fungsinya menyaring sludge yang berasal dari VCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Nah, fibroseparator ini digunakan itu terdiri dari 2 lapis saringan, yaitu lapisan pertama berukuran 40 mesh dan lapisan kedua itu berukuran 60 mesh. Yang kedua itu ada sludge tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. PMKSC Sako memiliki 1 unit sludge tank. Nah, selanjutnya ada Silon. Silon berfungsi untuk menangkap pasir yang tergantung dalam sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu pada sludge separator. Nah, untuk mengetahui apakah silon beroperasi dengan baik itu dapat diketahui dengan melihat selisih antara tekanan masuk dengan tekanan keluar pada pressure gauge-nya. Sensilon yang digunakan itu ada 2 unit, teman-teman. Ini adalah gambar sensilon. Selanjutnya kita masuk ke buffer tank. Buffer tank ini berfungsi untuk tempat penampungan sementara sludge sebelum didistribusikan ke sludge separator. Dan dengan memanfaatkan gaya gravitasi, karena posisi buffer tank berada di atas sludge centrifuge, sehingga tidak memerlukan pompa lagi, teman-teman. Nah, PMKS sendiri memiliki 2 unit buffer tank dengan kapasitas 10 ton dan 7 ton yang dilengkapi dengan steam injection. Ini adalah gambar buffer tank. Yang kelima itu ada brush train. Nah, saringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada pada sludge. Yang selanjutnya ada sludge centrifuge. Sludge centrifuge separator berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam sludge dengan cara sentrifugal, di mana sludge dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm. Sehingga air dan nos dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar
dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke dalam. Dan selanjutnya light paste dikirim ke COT. Sedangkan heavy paste centrifuge dipompakan ke VCT1. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada kualitas feeding, kedua kebersihan nozzle, yang ketiga pelumasan dan pendinginan bearing, yang keempat periksa ada tidaknya getaran akibat V sampai belt kendor. Yang kelima, putaran sentrifugnya diperhatikan. Ini adalah gambar sludge centrifuge. Yang ketujuh ada pre-cleaner. Nah, cairan itu dipompakan ke balance tank. Balance tank itu berfungsi untuk menampung cairan sludge yang akan diolah di sludge separator. Selanjutnya ada Bruce Trainer Sludge Separator. Ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dan pasir halus yang masih ada dalam sludge sebelumnya dan diolah dalam sludge separator. Jumlah Bruce Train Sludge Separator ada 1 unit. Yang selanjutnya itu ada sludge separator. Fungsinya untuk mengutip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam sludge. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya adalah suhu sludge yang masuk harus dikontrol tuh, sekitar 90 derajat sampai 95 derajat Celcius. Yang kedua itu ada penambahan air untuk dilusi harus menggunakan air panas. Yang ketiga, setiap 4 jam dilakukan pencucian bowl. Yang kelima, ada pembersihan dan pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan setiap hari. Kita masuk ke dalam reclaim tank. Ini untuk menampung minyak hasil dari sludge separator, sludge drain tank, dan hasil drain oil tank. Di PMKSC Sakot sendiri memiliki 1 unit. Yang selanjutnya ada sludge drain tank. Berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blow down atau drain dari sludge tank, buffer tank, sun silo. Nah, pengutipan minyak dilakukan menggunakan talang. Minyak yang berada di bagian atas itu dialirkan menuju reclaim oil tank. Kemudian dipompa ke continuous settling tank. Sedangkan endapan atau sludge dibuang ke parit menuju sludge pit. Sludge pit ini digunakan untuk menampung seluruh buangan sludge selama proses. Minyak hasil dari sludge pit dipompakan lagi ke VCT1. Sedangkan sludge-nya dialirkan ke fat pit. Nah, di fat pit ini dia berfungsi untuk menampung tuh sludge dari sludge pit dan dari parit-parit klarifikasi. Ya kan? Fat pit ini dilengkapi dengan pompa yang secara otomatis memompa sludge ke baskulator limbah jika telah mencapai level tertentu. Sementara minyaknya dipompakan ke sludge drain tank. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam stasiun pengolahan kernel. Stasiun kernel ini ada yang namanya campuran ampas atau fiber dan biji itu atau nut yang keluar dari scrape press itu diproses kembali teman-teman di stasiun kernel untuk menghasilkan apa? Menghasilkan cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Nah, yang kedua itu ada kernel atau inti sawit yang digunakan sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Di dalam stasiun pengolahan kernel ini ada yang namanya cake breaker conveyor atau CBC. CBC ini dipunyai oleh PMKS sendiri sebesar 2 unit. Nah, CBC ini terdiri dari satu talang yang mempunyai dinding rangkap, di mana di tengah talang tersebut terdapat screw yang mempunyai pisau-pisau pemecah atau screw blade. Di dalam conveyor cake diaduk-aduk sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji. Fungsinya apa sih ya kan? Fungsinya untuk menghantarkan ampas dan biji dari
Press ke deprecator. Nah, fungsinya juga untuk memecahkan gumpalan cake. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari cake breaker conveyor adalah yang pertama ada kualitas dan kuantitas umpan. Yang kedua ada putaran cake breaker conveyor. Yang ketiga ada diameter cake breaker conveyor. Dan keempat ada jumlah pedal. Nah, fungsi dari deprecator itu untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Nah, pemisahannya ini dilakukan dengan hisapan dari fiber sealant dengan pengaturan air locknya. Selanjutnya ada nut polishing drum. Ini adalah suatu drum yang berputar yang mempunyai plat-plat pembawa yang dipasang miring pada dinding bagian dalam dan pada porosnya. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan biji dari serabut-serabut yang masih melekat, terus membawa nut dari deprecator ke nut transport, memisahkan nut dari sampah. Hal yang perlu diperhatikan itu adalah kecepatan putaran drum, diameter dan panjang drum, diameter lubang penyaring, jumlah lubang penyaring, kualitas dan kuantitas umpan, kebersihan terutama juga. Nah, setelah itu masuk ke nut transfer fan. Nut transfer fan berfungsi untuk menghisap nut yang jatuh dari polishing drum menuju nut grading drum. Nah, nut transport fan dilengkapi dengan silon dan blower untuk menghisapnya. Nah, selanjutnya masuk ke nut grading drum yang berputar, yang mempunyai plat-plat pembawa yang dipasang miring tuh pada dinding bagian dalam dan pada porosnya. Selanjutnya masuk ke nut silo sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah pada ripple mill. Nah, nut silo sendiri mempunyai dua sini ya pada PMKSC Sako. Ripple mill. Ripple mill ini untuk memecahkan nut, memisahkan cangkang dan inti. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan adalah kuantitas dan kuantitas umpan, kondisi ripple plate dan rotor bar, jarak antara plate dan rotor, kecepatan putar ripple mill. Nah, kualitas umpan ini dipengaruhi oleh ukuran nut, umpan yang terlalu banyak, umpan yang terlalu kering, ataupun persentase nut pecah pada umpan besar. Ini adalah gambar ripple mill, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke LTDC. Light Tenera Disc Reparation. Ini berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti, serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Nah, campuran inti dan cangkang yang tidak terpisah karena memiliki berat hamper, sama dialirkan ke hidrosilon untuk dilakukan proses pemisahannya. PMKSC Sako ini menggunakan dua LTDS, yaitu LTDS 1 dan LTDS 2 yang disusun secara seri. Yang ke-9 itu ada hidrosilon. PMKS sendiri memiliki dua hidrosilon. Hidrosilon ini berfungsi untuk memisahkan inti dan cangkang dengan berdasarkan graviti dengan media air. Cara kerjanya seperti apa? Cangkang dan inti masuk ke bak hidrosilon, satu, dibompakan ke silon inti. Nah, berdasarkan putaran air itu, melalui cons dan inti yang ringan naik ke atas tuh. Masuk ke trommel inti, yang selanjutnya itu dikirim ke wet kernel produksi. Nah, selanjutnya cangkang yang masih mengandung inti itu dipompakan lagi ke bak hidrosilon ke inti 2. Nah, inti langsung dikirim ke wet kernel produksi. Sedangkan cangkang yang masih mengandung inti dipompakan lagi ke drum shell hidrosilon. Nah, dari shell hidrosilon, cangkang tambah inti sebagai umpan fillet clay bed. Nah, clay bed ini berfungsi untuk memisahkan cangkang dan kernel
kaca yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemindahan em, ini dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis cangkang dengan inti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Claybed adalah kualitas dan kuantitas umpan, penambahan kalsium dan abu insinerator, berat jenis cairan itu lebih besar dari 1150. Nah, tingkat kejenuhan air juga diperhatikan ya. Selanjutnya kita masuk ke kernel silo. Di kernel silo itu berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi, di mana pengeringan itu dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari steam heater. Nah, udara dipanaskan dengan steam kemudian oleh blower itu dihembuskan ke dalam silo. Oke, Em, jika inti kering maka yang harus dilakukan adalah inti kadar berjamur. Kadar ALB atau asam lemak basanya itu dalam minyak inti itu tinggi. Kadar minyak yang diperoleh lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari kernel silo adalah temperatur, waktu, kualitas dan kuantitas, kondisi dan kebersihan heater, supply steam, kondisi blower, kebersihan kisi-kisi dalam silo, dan FIFO, first in, first out. Selanjutnya, kernel storage. Kernel storage ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Nah, selanjutnya masuk ke dalam stasiun water treatment, di mana proses pengolahan air ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas air yang baik sebelum digunakan agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, proses pengolahan air mencakup pengoperasian, penjernihan, penyaringan, pertukaran ion, proses pelunakan atau softening, dan diuresi. Proses pengolahan air ini menghasilkan air yang akan didistribusikan untuk air domestik, air proses, dan air boiler. Sedangkan proses pengolahan air itu terdiri dari external water treatment dan internal water treatment. External water treatment itu terdiri dari raw water treatment yang dimana masih mengandung zat-zat padat yang harus dibersihkan tuh sebelum di demineralisasi dengan cara sedimentasi, flokulasi, koagulasi, dan filtrasi. Yang kedua itu ada clarifier tank yang dilakukan dengan cara mengendapkan air di suatu bak yang diberi sekat dengan aliran overflow dan underflow, tujuannya untuk menjebak zat padatan yang terbawa waduk. Selanjutnya ada bak water basin, di mana itu untuk mengendapkan vlog-vlog dari clarifier yang belum sempat mengendap. Yang keempat itu ada filtration. Itu dilakukan pada sand filter dengan tujuan menghilangkan berbagai zat atau mineral yang terbawa dari flokkulasi dan koagulasi dengan cara menyaring melalui lapisan pasir dan batu apung. Nah, water tower tank. Di water tower tank ini untuk keperluan pabrik juga memberi tekanan pada air yang keluar agar dapat mengalir ke pabrik secara gravitasi. Selanjutnya ada softening. Softening adalah proses pelunakan, di mana itu alat yang digunakan untuk menghilangkan garam-garam kalsium dan magnesium dalam air dengan sistem pertukaran ion. Selanjutnya ada deaerator. Deaerator ini berfungsi untuk mengurangi gas yang terlarut dalam air dan memanaskan temperatur feed water. Nah, di dalam deaerator ini ada yang namanya pressure deaerator. Itu adalah di mana air dipompakan ke dalam vessel melalui sistem penyemprotan, membuat air menjadi partikel-partikel kecil, sehingga bercampur dengan uap dan air menjadi panas.
Itu ada juga vakum deaerator. Ini difungsikan untuk memurnikan sebagian dari feed water. Selanjutnya ada internal water treatment tadi ya. Water treatment adalah proses proses yang digunakan untuk operasional boiler bias efektif dan efisien, di mana pada pipa atau pada drum tidak terjadi korosi, scale atau crack, carry over, foaming. Nah, pengendalian dari kerusakan-kerusakan di atas adalah sebagai berikut. Pertama ada pengendalian korosi. Itu dengan cara um, general corrosion, oxygen pitting, caustic embrittlement, fatigue corrosion. Yang selanjutnya itu ada pengendalian kerak, di mana dia itu um, kerak ini terjadi di daerah transfer panas yang maksimum dan di daerah yang sirkulasinya buruk ya. Pengendaliannya dengan cara bahan kimia sludge conditioner. Ini untuk mencegah sludge menjadi kerak dan membuat gumpalan sludge. Yang kedua itu ada kontrol TDS atau blowdown, di mana sludge hasil dari proses penggumpalan akan menjadi TDS di dalam boiler, sehingga harus dikontrol dengan blowdown. Yang ketiga itu ada pengendalian carry over foaming. Itu dengan cara mengatur konsentrasi bahan kimia di dalam boiler supaya tetap rendah, menghindari beban boiler yang berlebihan, dan penggunaan bahan kimia anti foaming, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke namanya stasiun boiler, di mana boiler adalah alat untuk menghasilkan uap. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkonversi atau merubah energi yang berupa fiber dan sel menjadi energi panas di dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. PMKS Seisako Lipat Kain memiliki dua unit boiler, yaitu Takuma Type N 900 air water tube boiler dengan spesifikasi sebagai berikut, dan Takuma Type N 750 SA dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada yang namanya pelengkapan boiler. Itu ada ruang pembakaran, drum atas, drum bawah, forced drain fan, pipa-pipa air, secondary forced draft fan, full feeder fan, pendulum, induced drum fan, rotary feeder, dust collector, alat-alat pengaman. Hal-hal itu dibutuhkan dalam proses kelengkapan boiler. Ya, teman-teman. Selanjutnya masuk ke prosedur pengoperasian boiler. Yang pertama kita harus pemeriksaan kebersihan ruang dapur atau furnace, apakah bersih atau tidak. Periksa kebersihan ruang abu, apakah bersih apa tidak. Periksa kebersihan boiler proper upper drum, apakah bersih atau tidak. Periksa kebersihan boiler proper lower drum, apakah bersih atau tidak. Periksa kondisi roster, apakah ada yang patah atau tidak. Nah, kemudian periksa persediaan air di deakarator, penuh atau tidak. Periksa jumlah persediaan air dalam feed water tank cukup untuk pengolahan 2 jam atau tidak. Periksa jumlah persediaan bahan bakar cukup untuk pengolahan 2 jam atau tidak. Periksa pelumasan semua bantalan atau bearing sudah dilumasi atau tidak. Periksa manometer apakah bekerja dengan baik atau tidak. Periksa juga termometer untuk uap air, umpan, dan gas bekas apakah berfungsi baik atau tidak. Periksa alat kontrol tekanan ruang dapur, furnace draft meter, dan draft control apakah berfungsi baik atau tidak. Periksa ampere-ampere meter, IDF, PDF, 2ND, FDP, FWP, apakah berfungsi baik apa tidak. Periksa semua keterangan-keterangan apakah berfungsi baik atau tidak. Periksa safety valve apakah ada dalam kondisi baik atau tidak.
periksa alat kontrol tinggi atau rendah level air dalam boiler berfungsi baik atau tidak. Banyak sekali ya yang harus diperhatikan dalam persiapan pengoperasian boiler. Kemudian lagi ada periksa cut-off system, kondisi first LVL dan second LVL apakah berfungsi apa tidak dengan cara sebagai berikut. Dan juga periksa sistem interlock. Buka valve air vent pada drum, masukkan bahan bakar di atas rangka bakar hingga merata. Boiler siap untuk dioperasikan. Nah, selanjutnya ada yang namanya faktor yang perlu diperhatikan. Pastikan pompa umpan balik, elektrik dan turbo dalam keadaan baik. Periksa elektromotor fan-nya. Periksa gelombang penduga. Periksa kondisi safety valve dan kran. Buka keran, ventilasi superheater dan upper dam. Kemudian blow dam 3 jam sekali untuk membuang endapan. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan, ini adalah gambar boiler ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat prosesnya tadi yang saya sebutkan, mulai dari pengoperasian boiler tadi. Selanjutnya ada stasiun pembangkit tenaga atau power plant, mana pembangkit listrik atau power plant ini digunakan untuk mensuplai arus listrik di PMKSD Sako, yang dimana mereka menggunakan dua macam pembangkit, yaitu generator dan turbin alternator. Nah, peralatan pembangkit listrik itu ada turbin Sinko 2 unit, diesel generating set merek Caterpillar, 1 set MCCB. Nah, selanjutnya kita masuk ke turbin. Di bagian stasiun pembangkit tenaga ini ada namanya turbin. Turbin ini merupakan alat untuk mengkonversikan energi dari steam menjadi energi mekanis untuk membangkitkan energi listrik melalui alternator. Nah, faktor yang perlu diperhatikan kontrol tekanan uap masuk itu 18 sampai 21 kg per cm persegi, set frekuensi agar didapat daya listrik yang diharapkan. Periksa baut pengencang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada diesel generator. Diesel engine diperlukan pada saat start awal proses dan juga pada saat tenaga yang dihasilkan turbin tidak mencukupi untuk proses pengolahan. Selanjutnya ada back pressure vessel atau BVV. Nah, steam keluaran dari turbin ini dimanfaatkan untuk proses pengolahan. Untuk itu, BVV itu digunakan untuk menampung dan mendistribusikan uap ke stasiun-stasiun pengolahan. Keren juga ya, teman-teman. Selanjutnya ada main switchboard. Main switchboard ini adalah panel box yang berfungsi untuk membagi-bagi daya listrik sesuai dengan kebutuhan proses dan untuk mengontrol dan menyinkronkan frekuensi antar generator. Selanjutnya ada unit pengolahan limbah ya. Setiap perusahaan itu memiliki unit pengolahan limbah agar perusahaan itu memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Tidak hanya menambah nilai ekonomi saja, tetapi ramah lingkungan. Oke? Pengolahan limbah padat. Nah, berdasarkan sumbernya, limbah padat yang dihasilkan oleh industri minyak kelapa sawit ini dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok limbah padat yang terbentuk selama proses pengolahan minyak kelapa sawit, berupa tandan kosong, cangkang, serat, kelapa sawit, dan lumpur. Ya kan? Yang pertama ada limbah cair. Limbah cair ini, kualitas air limbah PMKS dapat ditentukan dengan beberapa parameter uji. Yang pertama parameter yang pokok dalam limbah air ini adalah
BOD, COD, padatan terlarut dan padatan tersuspensi, pH, warna, dan bau. Limbah yang mengandung bahan organik yang tinggi dengan pH di bawah 5 itu termasuk asam. Karakteristik limbah cair PMKS dipengaruhi oleh warna, padatan tersuspensi, kekeruhan, pH, biological oxygen demands, chemical oxygen demands, minyak dan lemak, NH3N, dan lain sebagainya yang seperti saya sebut. Selanjutnya ada LAN aplikasi. Apa sih LAN aplikasi? LAN aplikasi adalah sistem pengelolaan limbah cair PKS yang efektif, di mana dengan risiko pencemaran lingkungan yang minimal. Ya, keuntungannya itu limbah cair yang dibuang ke badan sungai diaplikasikan ke pertanaman kelapa sawit sehingga potensi pencemaran pada perairan dapat diminimalkan atau ditiadakan. Selanjutnya, hasil yang dicapai pada area land aplikasi lebih tinggi dibandingkan hasil di luar land aplikasi yang menggunakan pupuk organik. Selanjutnya ada limbah gas. Limbah gas yang dapat ditimbulkan oleh PMKS secara umum berasal dari pembakaran tandan kosong pada insenerator dan menggunakan cangkang serabut sebagai bahan bakar steam boiler. Nah, limbah yang tergolong selanjutnya limbah yang tergolong berbahaya dan beracun atau B3. Limbah yang tergolong berbahaya dan beracun berasal dari pelumasan mesin-mesin produksi yang telah aus berupa oli bekas dan sisa pergantian aki bekas pada generator pembangkit listrik. Selanjutnya ada yang namanya analisa laboratorium. Setiap perusahaan memiliki laboratorium untuk menguji apakah mutu dari produk sudah sesuai prosedur atau tidak. Nah, peranan laboratorium di dalam pabrik kelapa sawit adalah melaksanakan fungsi kontrol kualitas, yaitu memberikan data parameter mutu material yang terlibat proses produksi, dari kualitas TBS sampai kualitas limbah pembuangan. Dan fungsi kontrol proses yaitu memberikan data mengenai hasil produksi alat-alat produksi yang digunakan dalam pabrik sehingga dapat diketahui kinerjanya. Nah, selanjutnya ada analisa crude palm oil. Itu ada analisa kadar ALB, ada juga analisa kadar air, ada juga analisa kadar kotoran, terdapat juga analisa inti kernel, di mana dibagi menjadi penentuan kadar air, penentuan kadar kotoran dan kernel pecah. Itulah beberapa proses yang harus dilewati dalam proses pengolahan kelapa sawit. Cukup panjang dan cukup kompleks untuk diketahui, cuman bagi teman-teman yang sudah pernah PKL pasti mengerti dan makin memahami tuh prosesnya. Buat teman-teman yang masih semester-semester muda, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat menjadi wawasan baru bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali mendengar bagaimana sih proses pengolahan dari kelapa sawit sendiri. Semoga teman-teman mudah memahaminya dan semoga ilmunya bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ilmu manusia yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya percaya teman-teman semua pasti adalah orang-orang baik yang Tuhan tuntun untuk kita sama-sama saling berbagi. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian saya maupun dalam perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, saya undur diri.
Saya Indah Anugrah Gultom. Buat teman-teman yang mau komen dan bertanya, silakan di kolom komentar ya. See you guys. Goodbye. Salam entrepreneur, salam pertanian, anak muda hidup.